Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mengenai pengantar studi Islam pada pembahasan studi Islam masa Nabi dan para sahabat. Studi Islam pada masa Nabi merupakan peletakan fondasi dasar mengenai kajian-kajian keislaman yang akan berpengaruh kepada kajian-kajian setelahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam proses pemahaman terhadap Islam pada dasarnya merupakan bentuk yang dilakukan Nabi dalam memperluas ajaran Islam kepada para sahabat dan mayoritas kalangan Arab pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam proses pemahaman Islam diikuti oleh para sahabat masa setelahnya. Kita akan memulai studi Islam pada masa Nabi. Saya membaginya dalam dua periode. Yang pertama periode Makkiyah, yang kedua adalah periode Madaniyah. Periode Makkiyah adalah penyampaian Nabi terhadap ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan tema-tema akidah, penguatan mengenai keimanan yang banyak saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Proses studi dalam kaitan mata kuliah ini, studi Islam, ketika dikaitkan dengan pada masa Nabi, bagaimana pola pengajaran Islam di masa Nabi, maka pandangan kita akan mengarah pada bagaimana proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi sepanjang proses beliau menyampaikan dakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Dalam periode Mekah terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama dakwah secara rahasia, kemudian dakwah terhadap keluarga terdekat, kemudian dakwah secara terang-terangan. Secara umum terdapat 2 tipologi dalam wilayah dakwah ini, yakni pertama dakwah secara rahasia, kemudian dakwah secara terang-terangan. Kenapa saya memberikan 3 tipologi? Karena ada beberapa hal yang kemudian penting untuk dijelaskan bagaimana pola pemahaman yang dilakukan oleh Nabi terhadap masyarakat Arab pada waktu itu mengenai Islam. Yang pertama adalah dakwah secara rahasia. Dakwah rahasia itu dimulai ketika Nabi mulai menerima wahyu yang kedua, yakni ketika Allah menurunkan surat Al-Mudaththir yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan risalahnya. Penyampaian risalah dalam perintah itu memang tidak dilakukan secara terang-terangan. Artinya Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, yang menghindari penolakan, yang menghindari ancaman dari berbagai pihak yang tidak menyetujui terhadap ajaran-ajaran Islam yang mengganggu ajaran-ajaran nenek moyang kaum Arab waktu itu. Sehingga dakwah yang dilakukan Nabi terbatas pada orang-orang terdekat, terbatas pada sanak keluarga yang bisa secara mudah untuk diajak dalam proses pemahaman terhadap Islam. Banyak kalangan yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun yang sangat percaya menjadi pelopor utama bagi dakwah yang dilakukan oleh Nabi ketika masa awal Islam. Kemudian ketika satu komunitas kecil mulai sudah terbentuk, maka Allah kemudian memberikan perintah kepada Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Proses dakwah di Mekah ini berkaitan dengan penanaman akidah, bagaimana meletakkan fondasi dasar terhadap keislaman yang intinya adalah pengesaan terhadap Tuhan dan keyakinan terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Ketika seseorang ditanamkan terlebih dahulu terhadap keyakinan itu, maka hal-hal yang di luar dari apa yang diyakini mengenai keesaan Tuhan itu menjadi sesuatu yang secara jelas dilarang. Sehingga penyembahan berhala, kemudian hal-hal yang lain yang notabene-nya merupakan bentuk untuk menduakan keesaan Allah, maka hal-hal tersebut kemudian dilarang dengan adanya perintah
untuk pengesahan itu. Jadi ketika kita berbicara dakwah Nabi di Makkah, bagaimana proses studi Islam pada awal Nabi berdakwah di Makkah, maka studi Islam itu berkaitan dengan bagaimana penanaman akidah yang benar, bagaimana penanaman peletakan fondasi dasar Islam mengenai keesaan Tuhan yang menjadi landasan bagi ajaran keislaman setelahnya, atau ajaran keislaman yang lebih kompleks. Setelah proses perpindahan dari Makkah ke Madinah, dakwah Nabi sudah mulai kompleks, di mana peletakan dasar-dasar keislaman tidak hanya dalam wilayah keyakinan, tidak hanya dalam wilayah aturan-aturan pokok keislaman, akan tetapi bagaimana Nabi berusaha untuk melakukan pembentukan satu komunitas masyarakat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Maka di Madinah tersebut ada kompleksitas ajaran yang kemudian diberikan kepada para penganut Islam di Madinah yang lebih kompleks, yang lebih bervariatif, yang memiliki asal muasal tidak satu, tidak sebagaimana di Mekah ketika itu. Pembentukan komunitas Muslim itu dan di wilayah Madinah juga dikuatkan dengan pembentukan struktur ibadah dan muamalah. Struktur ibadah dan muamalah ini menjadi fondasi dasar dalam kajian fikih yang sudah kita jelaskan pada minggu-minggu berikutnya. Cara-cara yang kemudian diberikan oleh Nabi dalam proses menyampaikan dakwah atau memberikan pemahaman terhadap Islam akan memberikan satu konsep dasar bagi masa-masa selanjutnya, bagaimana Islam itu harus disebarluaskan dengan cara memberikan pemahaman, bagaimana cara memberikan pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam itu dalam satu komunitas. Dasar-dasar ini yang menjadi awal bagi proses dakwah atau proses studi Islam berikutnya, baik itu di masa sahabat tabi'in atau masa-masa Islam hingga hari ini. Apa yang dilakukan Nabi paling tidak memberikan inspirasi bagi para sahabat untuk memberikan satu gagasan dasar untuk memperkuat apa yang dilakukan Nabi ketika ada di Mekah dan juga ada di Madinah dalam proses pembentukan komunitas Islam yang lebih mapan. Kita tahu setelah masa sahabat ada proses penaklukan yang menuntut para sahabat untuk menyebar, yang bertujuan untuk menyebar luaskan Islam ke berbagai wilayah yang sudah ditaklukkan. Penyebaran ini kemudian memberikan implikasi, memberikan dampak pada pembentukan madrasah-madrasah, pembentukan pusat studi Islam di beberapa wilayah taklukan tersebut. Misalnya di Mekah. Di Mekah sebagai sumber awal Islam hadir masih menjadi rujukan utama selain di Madinah dalam proses penyebaran atau dalam proses bagaimana Islam itu harus dipahami. Di Mekah terdapat Mu'adz bin Jabal sebagai guru pertama yang mengajarkan Al-Quran dan fikih. Kemudian di Madrasah Madinah terdapat beberapa sahabat, karena Madinah merupakan tempat komunitas awal dari Islam itu terbentuk, maka para sahabat yang banyak bermukim di Madinah kemudian memberikan ajaran-ajaran yang ia ikuti dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi. Mayoritas Khulafaur Rasyidin hidup di Madinah, sehingga apa yang diajarkan di Madinah merupakan bagian tidak terpisahkan dari apa yang diajarkan oleh Nabi ketika proses dakwah Nabi di Madinah. Kemudian ada madrasah di Basrah. Madrasah di Basrah itu kita kenal adalah Abu Musa al-Asy'ari yang merupakan seorang ahli fikih dan ahlul Quran yang memberikan pendidikan di sana. Kemudian terdapat kajian keislaman di Kufah. Pengajar yang termasyhur di daerah ini adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai salah satu tokoh ahli tafsir. Dia juga dikenal sebagai ahli hadis
Kemudian dia juga memahami ahkamul Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, dan dia juga dikenal sebagai tokoh yang mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat lain di Kufah. Kemudian kajian keislaman di Damaskus. Setelah Damaskus atau Syam menjadi bagian dari Islam, maka penduduknya otomatis penduduknya banyak memeluk agama Islam. Kemudian Khulafaur Umar, ketika masanya Umar Al-Khattab, dia mengirimkan 3 orang guru ke wilayah itu, yakni Mu'adz bin Jabal, Abu Ubaidah, kemudian Abu Darda. Mereka mengajar di tempat yang berbeda di kota Syam, yakni Abu Darda di Damsyik, kemudian Mu'adz bin Jabal di Palestina, kemudian Abu Ubaidah di Hims. Sedangkan kajian Islam di Mesir dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As, yang merupakan sahabat yang pertama kali mendirikan madrasah dan menjadi guru di Mesir. Beliau adalah seorang ahli hadis. Studi Islam pada masa awal ini menjadi fondasi bagi studi-studi Islam masa setelahnya. Karena studi Islam pada masa Nabi dianggap sebagai kajian keislaman yang otentik, yang bersumber dari wahyu, dan menjadi fondasi dasar bagi kajian-kajian setelahnya. Begitu juga pada masa sahabat, karena sahabat merupakan orang yang paling dekat Nabi. Sahabat sebagai orang yang hidup di zamannya pewahyuan, maka apa yang dilakukan sahabat mendekati apa yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga dua masa ini menjadi masa utama dalam proses bagaimana seharusnya studi Islam itu dilakukan. Proses selanjutnya akan dijelaskan pada minggu-minggu berikutnya. Saya kira untuk perkuliahan kali ini kita selesaikan pada pembahasan mengenai bagaimana studi Islam di masa sahabat. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.